Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Kalian bisa lihat LKS halaman 45 sampai dengan halaman 48. Oke, langsung saja simak video Ibu berikut ini. Ada beberapa poin penting atau poin utama latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama adalah peristiwa jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Konstantinopel merupakan pusat perdagangan internasional bagi bangsa barat. Yang kedua ada penemuan teknologi, dan yang ketiga ada semangat melanjutkan perang salib. Latar belakang yang lainnya, yang pertama itu adalah daya tarik Indonesia bagi bangsa barat. Yang pertama, ada kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Yang kedua, sumber daya manusia yang melimpah dan belum mendapatkan pengaruh. Yang ketiga, Indonesia menjadi pusat perdagangan. Yang kedua, latar belakangnya adalah motivasi 3G atau God, Gospel, dan Glory. Pasti kalian pernah dengar kata-kata itu ya. Yang pertama, gold, yaitu keinginan mencari kekayaan. Sebagai lambang kekayaan, emas sudah disejajarkan dengan rempah-rempah. Karena menguasai daerah penghasil rempah-rempah akan mendatangkan kekayaan yang melimpah. Yang kedua itu ada gospel. Gospel adalah menyebarkan agama Nasrani. Sebagai utusan resmi kerajaan, para penjelajah wajib mengemban agama raja untuk disebarkan di daerah kekuasaannya. Sehingga Rabi Alkitab atau Gospel selalu menyertai setiap kegiatan ekspedisi. Nah, yang terakhir itu ada glory, yaitu memperoleh kejayaan. Kejayaan sebagai suatu bangsa ditunjukkan dengan kemampuannya menaklukkan wilayah lain dan luasnya daerah jajahannya. Latar belakang yang lainnya, yang ketiga yaitu revolusi industri. Pergantian secara menyeluruh dalam cara memproduksi barang yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan, dan selanjutnya akan digantikan dengan tenaga mesin. Revolusi tersebut akan membukakan jalan untuk ke Indonesia karena bangsa barat membutuhkan bahan baku yang lebih banyak, dan bahan baku yang dicari tersebut melimpah ruah di Indonesia. Selanjutnya ada kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Portugis dalam penjelajahan samudra mengirimkan para penjelajahnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada Bartolomus Dias pada tahun 1487 sampai 1488 yang berhasil sampai di ujung selatan Afrika yang disebut dengan Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope. Yang kedua ada Vasco da Gama pada tahun 1497 sampai 1498 yang berhasil berlabuh di Calicut, pantai Malabar, India. Yang terakhir ada Alfonso pada tahun 1510 sampai 1515 yang berhasil menaklukkan Goa di pantai barat India pada tahun 1510 dan Malaka pada tahun 1511. Selanjutnya ada ekspedisi bangsa Inggris. Pada saat Inggris terlibat konflik dengan Portugis, Inggris menjadi sulit mendapatkan rempah-rempah di pasar Lisabon. Oleh karena itu, mereka mulai mencari rempah-rempah ke daerah timur sendiri. Pelayaran pun dimulai hingga pada akhirnya pada tahun 1600 mereka singgah di India dan mendirikan kongsi dagang yang diberi nama EIC atau East India Company. Dari India mereka melanjutkan pelayaran dan mendarat di Kepulauan Nusantara. Pelayaran Inggris dilakukan oleh orang-orang sebagai berikut. Yang pertama ada Sir Francis Drake pada tahun 1577. Drake berangkat berlayar dari Inggris ke arah barat. Nah, dalam pelayarannya, Drake memborong rempah-rempah di Ternate dan kembali ke Inggris pada tahun 1580. Yang kedua ada Pilgrim Father pada tahun 1607.
kapal Mayflower berhasil membawa rombongan mendarat di Amerika Utara. Yang ketiga ada Sir James Lancaster dan George Raymond pada tahun 1591. Mengadakan pelayaran sampai Aceh dan Penang dan kembali ke Inggris pada tahun 1594. Dan yang terakhir ada Sir Henry Middleton pada tahun 1604 yang berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. Selanjutnya adalah kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Belanda tiba di Indonesia pada tahun 1595 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter Keizer. Belanda memberanikan diri menjelajahi samudera menuju dunia timur. Pada tanggal 20 Maret 1602, Johan van Oldenbarnevelt membentuk VOC. Latar belakang dibentuknya VOC. Yang pertama, terjadinya persaingan dagang antar pedagang Belanda. Yang kedua, banyak rakyat Indonesia yang menentang ekstensi Belanda. Yang ketiga, keinginan memperluas pengaruh dan memperbesar kekuasaan. Nah, tujuan VOC yang pertama itu adalah menghindari terjadinya persaingan dagang antar bangsa Belanda. Yang kedua, menghadapi persaingan dengan persekutuan dagang Inggris. Yang ketiga, menghadapi perlawanan rakyat Indonesia. Yang keempat, mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia. Dan yang terakhir, mencari dana guna mendukung keuangan negara Belanda. VOC juga mempunyai beberapa hak istimewa. Yang pertama, VOC memonopoli perdagangan. Yang kedua, VOC memelihara angkatan perang. Yang ketiga, VOC menyatakan perang. Yang keempat, VOC mengadakan perjanjian. Yang kelima, VOC mengangkat pegawai. Yang keenam, VOC memberi pengadilan. Dan yang terakhir, hak VOC untuk mencetak dan mengedarkan mata uang. Nah, ini ada beberapa informasi penting. Yang pertama itu ada Gubernur Jenderal VOC pertama yaitu Peter Booth pada tahun 1610 sampai 1614 yang berpusat di Ambon. Langkah pertamanya yaitu adalah menguasai benteng New Victoria milik Portugis dan berhasil diwujudkan tahun 1605. Nah, yang kedua, Gubernur Jenderal VOC kedua yaitu J.P. Coon berhasil merebut Jayakarta pada tanggal 30 Mei 1619 yang kemudian namanya diganti menjadi Batavia. Yang ketiga, tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan dan diganti dengan Republik Batav. VOC bubar karena kesulitan ekonomi dan cenderung bangkrut kala bersaing dengan kongsi dagang Prancis dan Inggris. Oke, sekian video dari Ibu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.